Iya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu dan tetap semangat belajar matematika. Kali ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, yaitu garis lurus. Nah, apa itu garis lurus adik-adik? Garis lurus adalah kumpulan titik yang berbentuk lurus. Nah, seperti ini adik-adik ya. Iya, oke. Jadi, garis lurus ini merupakan kumpulan titik berisi titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, banyaknya tak terhingga. Ya, itulah yang dimaksud dengan garis lurus, kumpulan titik. Ya, bagian yang B, kita akan bicara tentang bentuk-bentuk persamaan garis. Nah, bentuk persamaan garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, X sama dengan K, Y sama dengan K, Y sama dengan MX, Y sama dengan MX tambah N, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, baik, saya akan kasih contoh. Ya, contoh untuk yang kasus yang pertama, misalnya garis X sama dengan 5. Ya, oke, apalagi misalnya X sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Nah, itulah kasus yang pertama. Untuk contoh yang kedua, misalnya Y sama dengan 4, Y sama dengan 0, Y sama dengan min 3. Nah, itulah contoh persamaan garis yang kedua. Nah, persamaan garis yang ketiga, contohnya misalnya Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 3X, Y sama dengan 1/4X. Iya, oke, jelas ya contoh yang ketiga ya. Nah, terus untuk persamaan yang keempat, ya persamaan yang keempat contohnya misalnya Y sama dengan 3X ditambah 5. Atau bisa saja min 2X ditambah 8. Atau bisa saja Y sama dengan 1/4X dikurang 9. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang untuk bentuk garis yang kelima, oke, contohnya misalnya 2X ditambah 3Y min 4 sama dengan 0. Misalnya lagi min X ditambah Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, contohnya lagi misalnya X dikurang Y sama dengan 0. Nah, bagaimana adik? Cukup jelas bentuk-bentuk dari persamaan garis? Iya, cukup jelas. Oke, poin A, poin B sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana cara menggambar garis lurus. Ya, kita ambil beberapa contoh, misalnya untuk kasus X sama dengan K. Bagaimanakah cara menggambarnya? Ya, X sama dengan K merupakan garis vertikal adik-adik. Garis vertikal. Nah, sebagai contoh misalnya X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 ini merupakan kumpulan titik-titik yang X-nya adalah 5. Nah, contohnya misalnya 5,0, 5,1, 5,2 dan seterusnya. Bagaimanakah garisnya? Oke, kita gambar pada koordinat X, Y. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ya. Oke, terus 5,0. Nah, posisinya di sini 5,1. Iya. Oke, posisinya di sini titiknya 5,2. Sorry, ini 1 maksudnya ya. Oke, 5,1 ini 5,2 posisinya di sini ya, dan seterusnya ya. Untuk membuat atau melukis garis minimal kita memerlukan 2 titik. Nah, ini kita udah membuat 3 titik lalu kita hubungkan. Nah, inilah garis X sama dengan 5. Iya, sangat mudah adik-adik. Nah, bagaimanakah cara menggambar garis X sama dengan, ya katakanlah X sama dengan min 3. Ya, ada yang tahu? Ya, dengan cepat kita bisa gambar 1, 2,
3. Nah ini min 3. Nah jadi garisnya seperti ini ya. X sama dengan min 3. Oke. Nah terus coba gambar garis X sama dengan 0. Iya, bagaimana Dedek gambarnya? Iya, ini adalah 0, maka garis X sama dengan 0 yang ini ya. Garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y. Nah baik, cukup jelas cara menggambar garis X sama dengan K, yaitu garis vertikal. Nah kita lihat garis yang kedua, Y sama dengan K. Ya, garis Y sama dengan K ini merupakan garis horizontal, garis datar atau horizontal. Nah, misalnya kita mau menggambar, katakanlah garis Y sama dengan 5. Ya, garis Y sama dengan 5 adalah kumpulan titik yang Y-nya sama dengan 5. X-nya bebas. Nah, contohnya ya, 0,5, 1,5, ya 2,5 dan seterusnya. Oke, gambarnya bagaimana? Kita lihat ya. Iya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ini 5. Nah, 0,5, ya ini 0, ini 5. Ya, 0,5 di sini, 1,5. Iya, 1,5 posisinya di sini. 2,5, oke. Iya. Dan seterusnya ya, kita bisa membuat banyak titik suka-suka kita ya. Minimal 2 titik saja adik-adik ya. Nah, titik-titik ini lalu dihubungkan maka dia akan membentuk garis. Nah, garis inilah yang dimaksud dengan Y sama dengan 5. Dia berupa garis datar. Nah, baik. Bagaimanakah misalnya jika kita ingin menggambar Y sama dengan minus 3? Ada yang tahu adik-adik? Iya, sangat gampang. Kita masuk ke Y sama dengan 3, min 1, min 2, min 3. Nah ini min 3, maka garisnya garis datar melalui 0, min 3. Ya, inilah Y sama dengan min 3. Nah, bagaimanakah cara menggambar garis Y sama dengan 0? Ada yang tahu? Iya, garis Y sama dengan 0. Nah, ini 0-nya, maka inilah garis Y sama dengan 0 ya. Nah, ini Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Oke, cukup jelas Dede? Iya. Nah, berikutnya kita akan menggambar Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX adalah garis yang melalui 0,0. Nah, garis yang melalui 0,0. Nah, contohnya misalnya Y sama dengan 2X. Nah, kita akan mau gambar ini ya. Dan satu lagi misalnya Y sama dengan min setengah X. Ya, kita akan gambar dalam satu bidang kartesius. Nah, begini ya, bagaimana cara menggambarnya. X, Y. Nah, minimal kita membutuhkan 2 titik saja ya. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama. Nah, titiknya sebetulnya bebas aja adik-adik ya. Oke, saya sarankan pilih titik 0 ya. Oke, 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0 ya. Titiknya adalah 0,0. Ya, di sini dia 0,0. Nah, selanjutnya kita pilih sembarang nilai X yang lain ya. Contohnya misalnya 1 ya. Berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, maka didapat titik 1,2. Yuk kita gambar sekarang. Mana 0,0-nya? Iya, di sini 1,2-nya 1. Iya, 1, 2. Nah, di sini titiknya. Oke, inilah garis Y sama dengan 2X ya. Y sama dengan 2X. Jadi minimal kita perlu 2 titik. Nah, untuk kasus yang kedua, Y sama dengan min setengah X. Nah,
Prosesnya hampir sama. Ya, kita pilih X-nya 0, ya, min setengah kali 0, hasilnya 0, ya, Y-nya 0. Nah, selanjutnya pilih X yang kelipatan 2, ya. Kenapa kelipatan 2? Supaya Y-nya berupa bilangan bulat, ya. Oke, nah contohnya saya pilih 2, ya. Min setengah kali 2, maka didapat min 1. Nah, berarti titiknya 0,0 dan 2, min 1. Nah, lalu kita gambar titik tersebut. 0,0 di sini, 2, min 1. Nah, ini 2, min 1-nya di sini, ya. Iya, jadi garis itu melewati 2, min 1 dan 0,0. Hubungkan. Nah, jadi begitulah garis Y sama dengan min setengah X. Bagaimana Dedek? Jelas? Jelas. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Bagaimanakah cara menggambar garis yang berbentuk Y sama dengan MX tambah N? Ya, garis Y sama dengan MX ditambah N adalah garis yang melalui, ya, garis melalui 0,N. Ya, itu ya. Pasti dia melalui 0,N. Nah, kita ambil misalnya satu kasus, ya. Oke, contoh. Misalnya Y sama dengan 2X ditambah 1. Bagaimanakah cara menggambarnya? Kita bikin tabel seperti ini. Iya, XY. Nah, pertama pilihlah X-nya 0, ya. Nah, lalu kita hitung nilai Y-nya. Y-nya sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. Ya, sama dengan 1. Nah, berarti ini 1, ya. Nah, lalu kita pilih sebuah titik yang lainnya, sebuah X yang lainnya. Nah, contohnya misalnya adik-adik boleh pilih X sama dengan 1, boleh 2 juga boleh, ya. Nah, contohnya misalnya di sini 1, ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Iya, berarti dapat Y-nya 3. Nah, berarti koordinatnya adalah 0,1 dan 1,3. Nah, selanjutnya kita gambar garisnya melewati 0,1, ini dia. Oke, dan 1,3. 1,3. Nah, ya, 1, 2, 3. Nah, ini 3. Oke, sini dia. Oke, ini 1,3, ini 0,1. Lalu dihubungkan, nah, maka didapat seperti ini, ya. Iya, maka inilah garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Gitu, Dede, ya. Oke, jadi dia melewati 0,N, yaitu di sini kasusnya 1 berarti melewati 0,1. Ya, bagaimana Dede? Jelas? Oke, nah kita lanjut. Nah, contoh lagi yang lain, ya. Oke, saya kasih contoh lagi yang lain. Misalnya ya, misalnya Y sama dengan X dikurang 2, misalnya begitu, ya. Nah, baik, cara menggambarnya bagaimana? Kita bikin tabel titik X, Y. Ya, misalnya kita pilih X-nya 0, ya, supaya gampang. X-nya 0, maka kita cari Y-nya, ya. Y sama dengan 0 dikurang 2, sama dengan min 2. Oke. Nah, lalu kita pilih sebuah titik lainnya lagi, ya. Adik-adik bebas saja di sini, ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, ya. Suka-suka. Nah, contoh misalnya, ya. Saya pakai angka 3, ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 3 dikurang 2, sama dengan 1, ya. Nah, berarti titik yang kita dapatkan adalah 0, min 2, ya. Ini. Nah, dan titik yang kedua kita dapatkan adalah 3,1. Nah, lalu kita gambar dalam bidang Kartesius.
Oke, seperti ini. Ya, X, Y. 0,-2 posisinya di sini ya, 1, 2. Iya, di sini -2, ini 0,-2. Nah, 3,1 posisinya adalah 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya. 1 di sini ya, 3,1. Iya. Nah, hubungkan kedua titik tersebut, maka garisnya jadi. Iya, inilah garis Y sama dengan X dikurang 2. Bagaimana adik-adik? Jelas dengan kasus yang keempat ini? Oke, jelas ya. Jadi garis Y sama dengan fx tambah n adalah garis yang melalui 0,n. Nah, di sini berarti melalui 0,-2. Nah, di sini dia melewati 0,-2. Oke, kita lanjut lagi kasus yang kelima. Garis yang kelima. Iya, oke, kita lihat bentuk garisnya ya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, misalnya ya, contoh. Katakanlah di sini 3X ditambah 4Y dikurang 24 sama dengan 0. Ya. Oke, nah ini saya akan pindahkan terlebih dahulu ke kanan supaya lebih gampang menghitungnya. Tambah 4Y sama dengan 24. Yuk kita bikin tabelnya. Set. Iya. Nah, di sini kita akan tetapkan supaya gampang ya. Kita tetapkan X-nya 0, lalu kita hitung Y-nya. Terus kita tetapkan Y-nya 0, lalu kita hitung X-nya. Nah, ingat adik-adik ini tidak harus ya, tidak harus 0. Adik-adik boleh memilih 2 titik sembarang, berapa aja boleh ya. Ya, seandainya X-nya sama dengan 0, maka ganti X-nya dengan 0 ya. Nah, 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 24. Nah, di sini 4Y sama dengan 24, Y-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, maka didapat di sini Y sama dengan 6. Selanjutnya, kita tetapkan Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ganti Y ini dengan 0. 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 24. Nah, ini 0, jadinya 3X sama dengan 24. X-nya adalah 24 per 3 sama dengan 8. Nah, berarti di sini 8 X-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinatnya yaitu 0,6. Ini koordinatnya 8,0. Nah, kita buat sekarang. Iya, X, ini Y. Nah, kita lihat 0,6 di manakah 0,6? Iya, di sekitar sini ya, 0,6. Nah, terus 8,0 adanya di sekitar sini ya, 8,0. Ya, 2 titik tersebut kita hubungkan, maka terbentuklah garis lurus seperti itu. Nah, bentuk persamaannya adalah 3X ditambah 4Y min 24 sama dengan 0. Iya, bagaimana adik? Cukup mudah? Iya, sangat mudah. Nah, berikutnya saya akan kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi supaya adik-adik jelas. Nah, 2X dikurang 3Y ditambah 12. Iya, sama dengan 0. Bagaimanakah cara menggambarnya? Nah, pertama kita pindahin dulu ke situ ya. Oke, 2X min 3Y sama dengan min 12. Nah, kita buat tabelnya XY. Nah, kita tetapkan X-nya 0, lalu Y-nya kita hitung. Terus kita tetapkan X-nya 0, lalu X-nya kita hitung. Oke, jika X-nya sama dengan 0, maka adik-adik ganti X dengan 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 3Y sama dengan min 12. Nah, ini 0 ya. Sehingga min 3Y sama dengan min 12. Y-nya sama dengan min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Nah, berarti di sini 4. Selanjutnya, Y sama dengan 0. Nah, ini ya, Y sama dengan 0. Berarti adik-adik ganti Y-nya dengan 0, masukkan ke sini ya.
2X dikurang 3 kali 0 sama dengan min 12. Nah ini 0 adik-adik ya. Berarti 2X sama dengan min 12. X-nya sama dengan min 12 per 2 sama dengan min 6. Berarti di sini minus 6. Ya, jadi koordinatnya sudah kita dapatkan yaitu 0,4 ya, 0,4 dan yang satunya lagi adalah min 6,0. Ingat untuk membuat menggambar garis lurus kita memerlukan minimal 2 titik. Ya, minimal 2 titik. X, Y. Nah, 0,4 kira-kira di sini ya. Iya, 0,4. Sedangkan min 6,0 kira-kira di sini. Ya, min 6,0. Selanjutnya hubungkan titik tersebut, maka terbentuklah garis lurus. Persamaannya 2X min 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Ya, bagaimana adik-adik? Jelas? Oke, jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang D, yaitu kedudukan suatu titik terhadap garis. Ya, titik terletak pada garis. Nah, misalnya kita memiliki titik P gitu ya. Nah, titik P ini, ya artinya dia terletak pada garis. Nah, titik P yang seperti ini artinya dia terletak di luar garis ya. Titik di luar garis, titik pada garis. Nah, seperti ini pada garis, titik di luar garis seperti ini ya. Titiknya ada di luar garis. Nah, kalau gambarnya ada, kita jelas tahu, oh ini titiknya pada garis, oh ini titiknya di luar garis. Bagaimana kalau misalnya diketahui persamaan dan diketahui suatu titik? Bagaimana cara ngeceknya? Ya, mari kita lihat contohnya. Oke, kedudukan titik. Nah, misalnya contoh. Ya, misalnya kita punya titik P ya, 4,8 dan ada garis 3X ditambah 4Y kurang 5 sama dengan 0. Ya, periksalah kedudukan titik P terhadap garis yang ini. Apakah terletak pada garis ataukah di luar garis? Nah, mari adik-adik kita tes ya. Kita tes, masukkan ke sini, ganti X-nya dengan 4 ya. 3 kali 4 ditambah 4 kali 8 dikurang 5. Apakah sama dengan 0? Nah gitu ya. Nah kalau sama dengan 0 berarti titik tersebut terletak pada garis ya. Nah berarti 12 ditambah 32 min 5. Apakah sama dengan 0? Ya, sama dengan 0 atau tidak adik-adik? Iya, tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama ya. Berarti kesimpulannya jadi P 4,8 terletak di luar garis. Nah, gitu ya. Oke, nah contoh yang kedua saya kasih ya, misalnya titik Q gitu ya. Nah, titik Q misalnya 2,3 ya. Nah, lalu ada garis Y sama dengan 4X ya. 4X dikurang 5 misalnya ya. Ya, oke. Tentukan kedudukan titik Q terhadap garis ini. Yuk, caranya adik-adik ya. Kita tes ya. Tes. Jadi ganti Y-nya dengan berapa? Diganti dengan 3 ya. 3 sama dengan 4 kali, masukkan ya, 2 dikurang 5 ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sama? Gitu ya. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Kita cek. 3 apakah sama dengan gitu ya. 8 kurang 5. Nah, ternyata sama. 3 sama dengan 3. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, jadi kesimpulannya titik Q 2,5, 2,3 terletak pada garis ya. Pada garis tersebut ya. Nah, baik adik-adik, tadi kita sudah belajar 4 hal, yaitu definisi garis lurus, bentuk-bentuk persamaan garis lurus, cara menggambar garis lurus, dan kedudukan suatu titik terhadap garis lurus. Ya, video ini akan berlanjut, silakan adik-adik
tonton terus ya, pastikan adik-adik mengaktifkan lonceng notifikasi dan tekan tombol subscribe sehingga adik-adik mendapatkan info terbaru dari saya nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga adik-adik sukses selalu.